Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 materi bab 1 ingin mempresentasikan kerjaan kami. Nama kelompok yang pertama saya sendiri, yang kedua Tintin Handayani, yang ketiga Nurul Uswatun Hasanah, yang keempat Ismailia Nila Avanti. Pertama, pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup ajaran Islam. Pengertian agama Islam. Yang pertama, agama. Agama bisa jadi berasal dari gabungan kata a dan gama. A artinya tidak dan gama adalah kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Agama merupakan terjemahan dari bahasa Inggris religion atau religi yang artinya kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan. Dari sumbernya, agama yang dikenal manusia terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama agama wahyu, yaitu agama yang diterima oleh manusia dari Allah melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Rasulnya kepada manusia. Agama wahyu juga biasa disebut agama langit atau agama samawi. Agama Islam termasuk agama samawi atau agama langit. Yang kedua, agama budaya, yaitu agama yang bersumber dari ajaran seorang manusia yang dipandang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Agama budaya disebut juga sebagai agama arti atau agama bumi. Contohnya, agama Buddha yang merupakan ajaran Buddha Gautama. Yang kedua, Islam. Islam berasal dari kata salima, yang artinya selamat sejahtera, dan aslama, yang artinya patuh dan taat. Ada juga yang berpendapat Islam berasal dari kata as-silmu, yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin, aman dan damai, tunduk dan taat. Dengan demikian, Islam dapat diartikan sebagai agama selamat sentosa atau agama yang bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin, agama yang aman dan damai, atau agama yang berdasar pada tunduk dan taat. Secara etimologi, Hasan mendefinisikan agama Islam sebagai kepercayaan buat keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat yang diwahyukan Allah kepada manusia dengan perantara Rasul. Agama Islam didefinisikan pula sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dalam Al-Quran dan tertera dalam As-Sunnah berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya, tujuan pendidikan agama Islam. Mata kuliah pendidikan agama Islam bertujuan membentuk mahasiswa yang memiliki akhlak mulia atau akhlakul karimah dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang diselenggarakan untuk mewujudkan dan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut. 1. Landasan filosofi, berupa butir-butir yang terdapat dalam Pancasila dan kandungan yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, landasan yuridis adalah Undang-Undang 1945 terutama pasal 29 dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, landasan historis berupa politik pendidikan nasional yang bertujuan menciptakan insan yang beriman. Yang keempat, landasan agama berupa ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan-ketentuan dalam As-Sunnah. Fungsi ajaran Islam. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dan prinsip hukum serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Islam paling tidak mempunyai 4 fungsi. Pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia."
Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekitar kita. Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Selanjutnya, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus, atau al-din, al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Quran Al-Qasas ayat 77. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika sekumpulan orang dari kalangan sahabat Nabi berkunjung ke rumah-rumah istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat, karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu. Pemersatuan umat yang beragam ini telah dipraktekkan Nabi setelah memasuki kota Madinah tahun 622 Hijriah dengan membuat piagam Madinah yang mempersatukan umat Islam secara internal dan antara umat Islam dan umat-umat lain yang ada di sana, khususnya Yahudi dan Nasrani. Atas dasar hal tersebut, apabila ada pandangan, sikap, dan perilaku seseorang yang cenderung memecah belah umat, bahkan menimbulkan konflik horizontal, kita harus bersikap waspada. Tidak perlu kita ikuti karena agama tidak mengajarkan hal itu. Sumber ajaran agama Islam, Al-Quran. Sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah kumpulan firman Allah atau wahyu Allah yang disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW dengan melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi tentang ajaran keimanan seperti tentang akidah, tauhid, dan iman, peribadahan atau yang sering disebut dengan syariat, dan juga budi pekerti atau akhlak. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi besar Muhammad SAW, dan bahkan menjadi mukjizat terbesar dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah, menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah disempurnakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Sumber ajaran agama Islam. 1. Hadis atau as-sunnah. As-sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi besar Muhammad SAW. Penetapan atau takrir merupakan persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua telah dijelaskan di Al-Quran surat 57 ayat 7 yang menyatakan bahwa kita harus menerima atau mengikuti apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. 2. Ijtihad. Ijtihad merupakan pendapat hukum atas suatu masalah yang terjadi dengan tetap berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dilakukan ketika ada suatu masalah namun tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi jelas bahwasannya sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga ijtihad.
Ruang lingkup ajaran Islam. 1. Akidah, 2. Syariah, 3. Akhlak. Akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau mempertemukan dua buah ujung atau sudut mengikat. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Dari kata akidah di atas dapat digambarkan bahwa akidah adalah suatu bentuk keterkaitan atau keterkaitan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga kondisi ini selalu mempengaruhi hamba dalam seluruh perilaku, aktivitas, dan pekerjaan yang ia lakukan. Dengan kata lain, keterkaitan tersebut akan mempengaruhi dan mengontrol dan mengarahkan semua tindak tanduknya kepada nilai-nilai ketuhanan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang lebih dikenal dengan istilah rukun iman. Di samping itu juga menyangkut dengan masalah eskatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah berbangkit kelak. Keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan, maka muncul arkanul iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Syariah. Syariah adalah sistem hukum yang didasari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual, seperti yang termasuk dalam rukun Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Akan tetapi juga meliputi seluruh aktivitas atau perkataan maupun perbuatan yang dilandasi keiman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, pengertian ini menggambarkan bahwa akhlak adalah hasil kreasi manusia yang sudah dibiasakan dan bukan datang dengan spontan begitu saja. Sebab ini ada kaitannya dengan akhlak yang berarti mencipta. Maka akhlak adalah sifat, karakter, dan perilaku manusia yang sudah dibiasakan. Al-Quran memberi kebebasan kepada manusia untuk bertingkah laku baik atau berbuat buruk sesuai dengan kehendaknya. Atas dasar kehendak dan pilihannya itulah manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat atas segala tingkah lakunya. Di samping itu, akhlak seorang muslim harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup dan kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.